Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok satu dalam mata kuliah media pembelajaran vokasional ingin mempresentasikan terkait tema taksonomi media pembelajaran dan proses komunikasi. Sebelumnya izin perkenalan diri, saya Jaki Iwansah dari kelompok satu. Selanjutnya, Saya Rizky Wana Pratihata. Saya Nadia Indah Rawyani. Saya Katrina Pratiwi. baik, mungkin next terkait penjelasan yang akan dijelaskan oleh Nadia. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja untuk media pembelajaran ini. Media pembelajaran memiliki peran penting dalam mendukung proses belajar mengajar. Tentunya melalui media, pesan pembelajaran dapat tersampaikan dengan lebih jelas, menarik, dan juga mudah dipahami. Media pembelajaran berfungsi sebagai alat perantara dalam proses komunikasi antara pendidik dan juga peserta didik agar materi pelajaran lebih mudah dipahami. Menurut para ahli, menurut Gerlach dan Eli tahun 1980, media pembelajaran adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi sehingga peserta didik dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap. Selain itu, proses komunikasi antara guru dan siswa juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana media digunakan. Oleh karena itu, kita akan membahas mengenai taksonomi atau pengelompokan media pembelajaran serta bagaimana media tersebut berhubungan dengan proses komunikasi. Next. Oke. Taksonomi media pembelajaran menurut Heinig dan kawan-kawan. Yang pertama ada media visual diam, yakni seperti gambar, grafik, atau poster. Kemudian ada media visual bergerak, ini seperti film, animasi, ataupun video. Kemudian selanjutnya ada media audio. Nah, ini bisa dari musik, radio, atau podcast. Kemudian ada media audiovisual seperti televisi pendidikan atau multimedia interaktif. Kemudian juga media berbasis cetak seperti buku, modul, kemudian majalah, dan lain-lain. Kemudian ada media berbasis komputer, yakni contohnya e-learning atau simulasi atau e-book. Kemudian yang terakhir ada media realita atau seperti benda asli, model, dan juga lingkungan sekitarnya. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Zaki. Terima kasih. Selanjutnya, penjelasan terkait taksonomi media pembelajaran menurut Levy dan Lynch. Ah, menurut Levy dan Lynch, media verbal atau teks tulisan itu berupa kata-kata yang disajikan dalam bentuk teks atau tulisan. Nah, contohnya itu seperti buku, artikel, dan modul. Selanjutnya, dalam media visual seperti gambar, diagram. Nah, eh, media visual ini ditekankan untuk unsur pada gambar maupun visual untuk penjelasan. Selanjutnya ada media audio. Media audio sendiri itu dan menggunakan suara atau bunyi sebagai saluran utama dalam media pembelajaran. Selanjutnya ada media gerak yang menampilkan gerakan baik nyata maupun tarian, seperti contohnya dalam bentuk animasi, video dan film. Next. Selanjutnya, adapun fungsi media pembelajaran. Yang pertama ada atensi atau menarik perhatian peserta didik. Nah, dari atensi ini, media berperan untuk menarik dan mengarahkan perhatian peserta didik pada materi pembelajaran. Misalnya, penggunaan
pada gambar yang menarik, video yang menarik juga, atau animasi yang ditampilkan. Selanjutnya ada efektif atau menemukan minat dan motivasi. Contohnya itu seperti menggunakan musik dalam pengantar atau film inspiratif dan ilustrasi yang menyentuh emosi. Selanjutnya ada kognitif. Kognitif ini eh, sebagai media untuk membantu siswa dalam mempermudah dalam pemahaman konsep dalam mengingat informasi. Misalnya seperti diagram alur untuk mempermudah memahami proses atau simulasi interaktif untuk konsep abstrak. Selanjutnya ada yang terakhir ada kompensatoris, yaitu media ini sebagai penunjang bagi siswa yang kesulitan dalam memahami teks verbal sehingga mereka tetap bisa mengikuti pembelajaran. Sepertinya dalam penggunaan gambar dan video yang ditampilkan sebagai media penunjangnya. Next. Mungkin saya lanjutkan sedikit terkait penjelasan lanjutan dalam proses komunikasi dalam pembelajaran. Nah, komunikasi pembelajaran ini ialah suatu proses penyampaian konsep atau ide dari seseorang kepada orang lain untuk mencapai pesan secara efektif dan efisien. Nah, yaitu proses komunikasi ini sangat penting dalam pembelajaran karena dalam suatu penyampaian komunikasi yang baik pada saat pengajaran mungkin bisa lebih bisa lebih dipahami oleh peserta didik yang diajarkan. Selanjutnya next. Untuk yang selanjutnya ada unsur komunikasi dan pembelajaran. Yang pertama ada guru atau komunikator dan pengirim pesan. Yang kedua ada peserta didik atau komunikan atau penerima pesan. Yang ketiga ada pesan, materi pelajaran. Yang keempat ada media atau alat perantara. Yang kelima ada umpan balik atau respon siswa, pertanyaan dan diskusi. Model komunikasi pembelajaran. Yang pertama ada linear atau artinya pesan langsung dari guru ke siswa. Yang kedua ada interaksional, ada feedback dari siswa. Yang ketiga transaksional, komunikasi dua arah, aktif dan dialogis. Jenis dan karakteristik media pembelajaran. Sesuai klasifikasinya, setiap media pembelajaran mempunyai karakteristik sendiri-sendiri dan dibedakan jadi 3 kelompok. Yang pertama ada media grafis. Media grafis adalah suatu jenis media yang menuangkan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk simbol-simbol komunikasi verbal. Contohnya ada gambar, foto, sketsa, diagram, bagan atau chart, dan yang kelima grafik. Yang kedua ada media audio. Media audio berkaitan dengan indera pendengaran. Pesan yang disampaikan melalui media audio dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif, baik verbal maupun non-verbal. Contohnya radio. Yang kedua alat perekaman pita magnetik dan alat perekam pita kaset. Yang ketiga ada media proyeksi. Media proyeksi dia memiliki persamaan dengan media grafis. Dalam art dapat menyajikan rangsangan-rangsangan visual. Media proyeksi gerak pembuatannya juga memerlukan bahan-bahan grafis. Misalnya untuk lembar peraga atau caption. Dengan contohnya 1 film bingkai, 2 film rangkai, dan ketiga film gelang atau loop.
Oke, selanjutnya hubungan antara media pembelajaran dengan komunikasi. Kegiatan pembelajaran pada dasarnya adalah proses komunikasi antara guru sebagai penyampai pesan dan siswa sebagai penerima surat. Lalu hubungan antara media pembelajaran dengan komunikasi guru dan murid adalah yang pertama, media sebagai saluran komunikasi. Dalam komunikasi, pesan yang disampaikan dari komunikator ke komunikan melalui media. Yang kedua, memperjelas pesan. Tanpa media, komunikasi dalam pembelajaran hanya mengandalkan kata-kata lisan. Ketiga, meningkatkan efektivitas komunikasi. Media pembelajaran membantu menarik perhatian, meningkatkan motivasi, dan memperkuat daya ingat siswa. Yang terakhir, menyamakan persepsi. Next. Dari semua yang sudah dibahas tadi, dengan demikian, pemahaman taksonomi media pembelajaran memandu pemilihan media yang tepat. Sementara, proses komunikasi yang efektif memastikan pesan pembelajaran tersampaikan dan diterima dengan baik, sehingga tujuan pendidikan dapat terwujud secara optimal. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.